Menjelang puncak ibadah haji, jumlah jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci terus bertambah. Dari sejumlah data diketahui sebanyak 64 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia menjelang puncak ibadah haji. Selain faktor usia, para jamaah yang berpulang ke pangkuan Sang Pencipta mayoritas disebabkan karena gagal jantung. Dan untuk semua jamaah yang meninggal di Tanah Suci langsung dimakamkan di sana. Selain persoalan administrasi dan besarnya biaya, maka setiap jamaah yang meninggal di Tanah Suci tak bisa dibawa kembali ke Indonesia. Prosesi pemakaman pun jauh berbeda. Di Tanah Suci hanya batu biasa yang menjadi nisan tanpa adanya goresan nama. Sangat sederhana, Pak. Iya ya. Tidak ada yang istimewa di hadapan manusia. Dimakamin biasa. Ya tadi di kuburannya kalau meninggalnya kemudian di sana ya ada dua pilihannya, baki atau ma'la. Kecuali misalkan dia meninggal di Jeddah. Jeddah yang perkara lagi tuh. Nah, tapi kan nih rata-rata udah masuk Madinah atau Mekah kan. Insya Allah kalau nggak baki ma'la. Seperti apa? Nggak ada. Misalnya batu doang. Meninggal di tempat terbaik, di waktu yang juga terbaik, sedang melakukan perbuatan yang terbaik. Siapapun kayaknya bakal ngiri begitu. Meninggal di Tanah Suci saat pelaksanaan ibadah haji adalah salah satu kemuliaan tersendiri bagi mereka yang telah tiada. Dan di tengah-tengah kabar para jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia, Dai Kondang A'agim juga sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Setelah sempat jatuh sakit hingga dikabarkan meninggal dunia, A'agim menyempatkan diri merekam perjalanan hajinya dari tiba di kota Madinah hingga menyaksikan makam Nabi di Raudah. Sudah sampai di kota Madinah, perjalanan dari Indonesia menuju Riyadh dulu, kemudian sekarang sudah tiba di sebuah airport baru, bisa disaksikan sendiri. Ini suasana di luar, suhunya 42 derajat, agak panas ya, dan ini disiapkan masjid airport yang sangat bagus, juga tampak luar seperti ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua diundang ke sini dan bisa menikmati jamuan haji di Tanah Suci ya. Ini adalah Bir Ali, tempat orang mikot yang mau ke haji umroh harus ke sini dulu, yang dari Madinah. Tidak sah kalau tidak lewat sini. Ini suasananya, taman sangat indah, pohon korma. Demikianlah, kalau rumah Allah kita sempurnakan keindahannya, maka pahalanya pun tidak akan kemana-mana. Inilah suasana subuh, menjelang subuh di Masjidil Nabawi. Dari mana-mana berdatangan menuju masjid. Toko-toko masih tutup. Inilah suasana yang di Raudah, dan inilah makam Rasulullah SAW. Seperti ini Rasulullah berada di dalamnya. Persidangan kasus kematian Mirna Salihin yang diduga akibat kopi mengandung sianida kemarin berlangsung panas. Saksi ahli patologi forensik yang dihadirkan pihak Jessica Kumala Wongso terlibat perdebatan sengit dengan jaksa yang mengundang reaksi emosional dari pengacara Jessica, Otto Hasibuan. Menurut pihak Jessica, kesimpulan saksi ahli menyatakan kematian tidak disebabkan oleh sianida, tapi argumen ini dibantah pihak keluarga almarhum Mirna. Pak, ini Pak, saya boleh nggak saya tanya? Jawab saja pertanyaan saya. Apakah saudara pernah mengetahui tentang PIAF? Tahu. Apa? Itu perhimpunan kedokteran toksikologi forensik dunia, Pak. Iya. Nah, Profesor Presidennya pun saya kenal, Pak. Iya. Profesor Lee Sun Chung dari Korea. Iya. Itu teman saya, Pak. Iya. Nah, kalau ngomongnya saudara, sekarang saudara harus jelaskan dong kompetensi seorang salah satu kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa?
dijelaskan di guidelines-nya. Nah sekarang ini Pak ya, boleh nggak saya ngomong Pak? Bapak hormati saya ngomong Pak. Begini Pak ya, toksikologi itu bidangnya sangat luas Pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah Pak. Kalau Bapak barangkali bandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang lebih laboratorium Pak. Saya toksikologi terhadap jenazah, jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu ada insektisida, cyanida, CO, arsen dan lain-lain Pak, seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke, saya ngomong dalam hal ini. Iya, oke, saya ikuti alur. Surat Anda ada yang begini, Anda mau saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh, tidak begini. Jangan main bentak-bentak begini. Bukan seperti itu Pak. Sekarang jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya, udah sekarang gini, Pak, Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang analisa? Saya nggak tanya pengacara, saya tidak tanya pengacara ya. Tolong, tapi saya juga saya pasang saya. Nanti saya memanggil Anda memanggil saya. Begini, Anda lihatlah selama sidang kan saya kan tenang-tenang aja selama ini kan. Saya nggak pernah sedikit pun agak emosi. Tadi juga saya misal juga kenapa emosi, tapi saya merasa persidangan ini kan harus dihormati. Ahli itu datang bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan jaksa, itu untuk kepentingan pengadilan yaitu hakim. Ya kan? Semuanya konform mengatakan kematian tidak bisa ditegakkan karena tidak dilakukan otopsi. Itu pertama. Kedua, bahwa kematian pasti tidak diakibatkan karena cyanida. Itu aja poinnya. Jadi kalau kematian tidak bisa ditegakkan dan matinya bukan pasti karena cyanida, berarti tidak ada kasus pembunuhan. Waktu di Cafe Olivier sendiri kan yang dipesan adalah ice Vietnamese ice coffee. Nah, saksi yang pertama sendiri sudah bilang dia kan ada memesan Vietnamese coffee tapi yang hot. Nah, di situ kan dapat terlihat gitu loh. Padahal yang awalnya di awal itu sudah ada yang pesan Vietnamese coffee tapi tidak kenapa-napa. Kenapa cuma punya Mirna yang kenapa-napa? Berarti ada yang melakukan sesuatu. Menurut saya itu semua yang diomongin sama pengacara sih bullshit ya, itu menurut saya. Soalnya semua saksi ahli dia semua dari kemarin kan ngomong katanya kan mesti kalau habis efeknya kena cyanida merah kan. Iya, saya ayah saya baru mengeluarkan foto Mirna merah-merah itu yang red cherry yang dia bilang itu ada, itu ketinggalan karena kan emang kita kan orang awam ya. Tante saya juga kan yang fotoin waktu itu sebelum Mirna dimandiin. Itu sebelum Mirna dimandiin, sebelum si Mirna diformalin. Jadi warnanya masih merah katanya pipinya segala macam. Jadi difoto sama tante saya sebelum diformalin. Jadi biar buat kenang-kenangan maksudnya. Dan saya nggak tahu ya kenapa si Otto bisa bilang editan, saya nggak ngerti gitu loh. Ya terserah apa kata dia. Dia mau ambil foto ini dari saya, mau dikasih saksi ahli, foto siapa terserah. Pokoknya ini semua benar gitu loh. Kita aja makanya pakai pakar dia terserah ambil ini foto bisa dilihat gitu loh. Ini nggak ada editan sama sekali. Ini merah.